keikhlasan, ya kan. Jadi nggak semua tuh mau loh, mau bersusah-susah, panas-panasan, bagi makanan siang, bagi ini, bagi sembako atau ngecat gereja, ngecat masjid itu nggak semua mau. Makanya saya apresiasi banget ada di sini teman-teman di sini yang mau, bener-bener saya point out banget kata mau itu tadi. Karena seperti Tornya sampaikan itu kita fokus ke mahasiswa, jadi memang materinya saya buat lebih fokus ke mahasiswa kayak gitu. Soal pengalaman volunteer atau menjadi sukarelawan seperti teman-teman dan adik-adik di sini menjadi relawan gitu. Saya dari S1 ya, kalau dari SMA belum. SMA saya masih organisasi dan fokus untuk studi untuk di SMA-nya belajarnya. Tapi kalau S1 saya sudah volunteer. Beberapa di antaranya itu adalah Love Care. Itu Mbak kos saya yang bikin itu. Love Care itu dia ngasih les gratis matematika dan bahasa Inggris ke anak-anak SD yang nggak mampu kayak gitu. Saya S1 itu nggak pegang motor, jadi karena jarak kosan saya S1 sama kampus itu tinggal merangkak aja nyampe, merem habis itu melek lagi itu nyampe, celing gitu udah nyampe gitu, jadi nggak pegang motor. Dan saat ngasih les gratis ke adik-adik SD yang ekonominya kurang mampu itu alamatnya di Sumbersari, deket sih dari UM, tapi kalau jalan ya jauh, jadi saya harus jalan gitu. Hujan pun saya rewangi, berarti kalau bahasa Jawa tuh saya bela-belain pakai payung dan demi ngajar. Nah adik-adik datang, mereka diantar orang tuanya ke rumah salah satu anggota Love Care kayak gitu untuk saya bener-bener payungan, jalan payungan, gerimis-gerimis gitu, ngasih les itu happy banget kayak gitu. Kerja saya juga volunteer, sebenarnya bukan volunteer sih, lebih tepatnya kerjasama ya, kalau itu jadi asesor Sabang Merauke untuk anak-anak pertukaran nasionalisme dan pertukaran toleransi di Indonesia gitu. Jadi asesor sih, kalau itu lebih ke profesional. Kalau S2 itu volunteer itu saya YKI, Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia, saya guru juga karena saya memang passion di dunia pendidikan, dunia anak-anak remaja itu saya passion banget gitu. Di Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia saya jadi guru volunteer, guru sukarelawan di sana dan itu fun banget. I reach my contentment there kayak gitu. Jadi kayak benar-benar nyenengin gitu. Gitu. Makanya saya apresiasi banget mau volunteer atau bersukarelawan dimanapun tuh mangga gitu. Cuma ya ini di awal ya satu keluarga, dua kuliah, tiga volunteer karena banyak yang udah asik teman-teman volunteer asik nih 3 periode seru nih kita udah happy udah bersosial dan IPK-nya 1, itu percuma, it's useless, nggak guna volunteernya adik-adik kalau IPK-nya nggak bagus kayak gitu. Jadi kalau kayak gitu itu sih, jadi kita punya 3 prioritas ada urutannya. Apa manfaat join orang pendek sukarelawan atau volunteer dari teman-teman atau adik-adik di sini? Manfaat yang didapat untuk dirinya atau apa? Pendek aja, entah perasaannya, entah pemikirannya, dampak positifnya apa? Coba sharing dong, 2 aja. Ya, teman-teman yuk. Ya, monggo teman-teman mungkin mau sharing. Apa nih manfaatnya? Boleh, siapa? Atau Mbak Purbosa atau Mas Fajar deh. Oh ya, Mangga ada ya. Siapa Mangga? Ya izin Mbak Ibu. Iya, Mangga. Gimana nih? Apa nih manfaat, dampak, makna yang didapat dari jadi sukarelawan nih? Ya mungkin sebelumnya mohon maaf nggak bisa on cam ya. Nggak apa-apa. Oh, ini Bu, terkait dengan manfaat makna dari saya join di relawan itu, yang pertama menumbuhkan jiwa sosial saya. Mungkin kalau sebelumnya rasa sosial saya itu kurang, jadi melihat orang itu nggak kurang ada rasa wah kasihan atau iba atau empati kurang. Tapi ketika di
udah join di relawan ini lebih terbuka gitu. Jadi kayak melihat seseorang kekurangan ini itu lebih tumbuh rasa empati ya. Iya, Itu sih kalau iya. Terima kasih Mas Ahmad Rifki, keren banget, berempati, rasa sosial, lebih peduli ya, kita care loh, keberadaan kita tuh bisa membantu orang loh gitu. Jadi nggak useless kayak gitu. Jadi kita ada something we give to gitu ya, Mas Rifki ya. Terima kasih. Ada lagi satu lagi dong, cewek dong. Bisa sharing? Boleh Mas Fajar, monggo nih, bosnya nih, monggo nih. Oh malah saya. Oh iya, ya udah, ada siapa yang tadi bisa sharing? Yang ngomong bisa sharing siapa? Siapa? Kalau nggak ada Mas aku Fajar aja. menawarkan. Mas Fajar menawarkan. Oh ya monggo siapapun monggo. Itu Nur Mas Nur Afiduddin tuh. Mas Afif ini kalau pagi panggilannya Afif, kalau malam Nadia. Kalau malam siapa? Magdalena. Nadia. Atau siapa nih? Mas Fajar nih jokesnya boleh deh. Jadi begini, karena memang kan sebelumnya saya itu sebelum masuk relawan itu bisa dibilang seorang wibu yang ansos, kalau orang-orang bilang itu antisosial. Gitu. Wibu Jepang itu ya? Iya. Jadi memang saya dulu itu kurang suka untuk bersosial dengan orang luar gitu. Tapi karena memang tujuan awal saya ketika masuk dunia kerelawanan itu karena saya melihat di situ ada potensi dari kemampuan yang bisa saya aplikasikan ke sana gitu, Bu. Jadi memang ini bagus. Ada kemampuan dalam diri Mas Fajar, ada kompetensi dari diri Mas yang bisa Mas sumbangsihkan gitu ya. Iya, jadi memang dulu saya berangkatnya kan memang saya karena orangnya wibu dan antisosial, tapi saya merasa punya kemampuan dalam bidang kemediaan gitu. Jadi dari tujuan awal saya masuk dunia kerelawanan itu memberikan sumbangsih dalam bentuk dokumentasi, bentuk pengabadian momen seperti itu. Tapi lambat laun itu menghidupkan hati kecil saya kembali gitu. Saya jadi memiliki rasa empati yang lebih terhadap orang lain. Saya peka terhadap mereka. Saya bisa tahu dan alhamdulillahnya mungkin saya merasa bisa merasakan kesedihan mereka juga. Bisa mendengar keluh kesah mereka meskipun mereka tidak bercerita sama saya gitu. Kalau dalam bahasa psikologi itu we give, we work, we share something that bigger than ourselves. Jadi kita memberikan, bekerja, membagikan sesuatu yang lebih besar dari diri kita gitu ya. Iya. Dan alhamdulillah ketika saya masuk dalam dunia kerelawanan itu memang memberikan banyak sekali dampak positif. Selain daripada pengembangan diri saya sendiri pun juga saya bisa mendapatkan circle, mendapatkan lingkup pertemanan yang lebih luas, orang-orang jadi banyak mengenal saya maupun saya jadi banyak mengenal orang lain dan itu juga memberikan efek positif menurut saya. Saya bisa tahu kesana kemari, seperti itu sih. Cool. Terima kasih Mas Fajar Abimanyu share-nya. Ini dari Mas Rizky tadi adalah empati sosial, dari Mas Fajar tuh menyalurkan potensi karena karena kemampuannya di media yaitu yang dia sumbangsihkan. Cool. Kita masuk ke materi improving our mental health ya. Kita masuk ke materi. Yang pertama adalah ada pertanyaan. Silahkan di slideshow. Oh ya, ini pertanyaannya ini tidak share on cam atau tidak speaking ya, tapi lebih ke chat aja, mangga. Karena kita membahasnya kan mental health, tema besarnya adalah improving your mental health. Dan dalam improving our mental health, there's be some distraction, obstacle, jadi pasti ada masalah, kendala, kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah apa masalah dalam hidup teman-teman yang sekiranya masalah tersebut itu mengganggu kesehatan mental teman-teman? Dalam 2 kata atau 3 kata aja nih, karena ini bukan konseling ya, jadi kalau konseling banyak cerita gitu, tapi ini masalah apa? Mungkin broken home gitu, patah hati gitu, ditinggal nikah gitu, monggo ya, trauma, ini ada trauma nih. Ayo mangga dicatkan lagi, apalagi untuk kita share bersama-sama. Ada trauma tadi. Boleh mangga, Mas.
Dari ditinggal nikah. Oh iya, ditinggal nikah. Oh, saya juga pengalaman nih Mas Fajar ditinggal nikah nih, tos dulu nih. But life still goes on, right? No matter what. Iya, kebetulan Hidup memang tetap. nikahnya tanggal 24, Bu. Ya, mangga di chat lagi nih, apa lagi nih? Permasalahan dalam 2 kata atau 3 kata nih aja nih. Broken home, oke. Saya punya cukup banyak klien broken home ya, beberapa klien patah hati, ada yang patah tapi bukan kayu. Oh, ini puitis sekali. Ada yang patah tapi bukan kayu. Skripsian. Oke, kita nanti bahas skripsian. Bullying, ini lagi lagi dibahas ya. Finansial. Oke, finansial. Bullying, ada yang patah tapi bukan kayu. Ditinggal istri nikah lagi. Pak Toto ini selera humornya boleh dah ini as jodoh ekonomi. Oke, ada lagi, dua lagi. Overthinking, oh iya overthinking. Jadi kita ada masalah, ada kendala, ada kesulitan, ada tantangan, tapi kita memikirkannya secara besar, secara berlebih kayak gitu. Ada lagi? Laporan tugas, oke. Semangat Pak Toto. Iya, ini anu. Pak Toto itu siapa sih? Boleh Saya di- Oh, saya guru datang mriki nopo bagaimana? Atau saya dulunya mantan guru di SMA PGRI Pangkalan Bun, Bu. oh Masya Allah. Terus di sini pembinanya teman-teman volunteer gitu ya, pembina sukarelawan gitu, Nje? Saya relawan baru gabung 7 bulan. Oh Masya Allah. Baru gabung 7 bulan tapi sudah disayang, ini luar biasa nih. Alhamdulillah. Iya Masya Allah. Iya ya. Ini oke, kita masuk selanjutnya nih, for a flag, oke. Silakan slide selanjutnya. Apa itu healing? Dan healing versimu apa? Kayak gitu. Mangga satu orang aja deh. Satu orang mangga mencoba menjawab apapun, mangga. Main berani-beranian aja, main random sound saja, random. Ayo Pak Toto, healing menurut Pak Toto itu seperti apa? Mangga Pak Toto, mangga. Ya, begini Bu, saya sejak ditinggal istri, ini ada curhatnya, ada hubungannya dengan psikologi seorang anak, Bu ya. Oh iya, iya. Dan sejak ditinggal istri tahun 2009, kemudian anak-anaknya dari itu suami istri dulu itu masih utuh. Nah itu saya besarkan sampai sekarang biar mereka itu saat broken home orang tuanya, jadi anaknya itu tumbuh secara psikologinya bisa normal, psikologi waktu di SD, di SMP, SMA biar normal sesuai dengan anak-anak pada umumnya gitu Bu. Saya bertahan seperti itu, makanya saya tidak nikah lagi, bertahan demi anak-anak saya, biar psikologinya tidak trauma kalau orang tuanya bisa normal seperti ya secara jasmani dan rohani itu untuk anak-anak saya sampai sekarang. Nah, namun mantan istri saya yang saya heran masih janda 13 tahun Bu. Itu tindakan saya itu sudah tepat atau belum dengan cara tidak menikah lagi demi di masa depan biar ya dan bisa panggil ibu, orang tua kandungnya sendiri tiap bulan ketemu dengan ayahnya, kemudian 6 bulan sekali ketemu dengan ibunya karena ibunya kerjanya di Pangkalan Bun. Ya itu bagaimana untuk psikologi anak saya, apakah bagus nanti setelah lulus SMA mereka bisa tidak ada trauma dalam anak-anak, kemudian tahu ibunya lebih dekat lagi. Apakah seperti itu Bu yang akan terjadi untuk anak saya di masa depan? Apakah psikologinya seperti itu Bu? Untuk menikah atau menikah lagi janda atau duda, menikah lagi atau tidak, itu jelas hak prerogatif keputusan mutlak masing-masing diri kita masing-masing. Tapi
jenengan berkata, saya ingin menjaga psikologis anak-anak biar nggak trauma, saya nggak nikah lagi, itu kita seperti sacrifice ya, berkorban untuk anak-anak kita kayak gitu. Padahal kita butuh bahagia juga gitu. Intinya monggo mau tetap menjanda. Mic-nya Bu belum Kan menyala. suaranya nggak terdengar, Bu. Suaranya nggak terdengar. Iya. Oh ya, jadi kalau keputusan untuk menikah lagi atau tidak menikah lagi bagi janda atau duda itu hak prerogatif masing-masing. Tapi yang saya point out atau saya titik sorot di sini adalah kalimat Pak Toto, saya ingin menjaga kesehatan mental anak-anak saya biar gak trauma. Itu Masya Allah sekali ya, Bapak yang sangat mengayomi, sangat bijaksana. Cuma itu jadinya seperti sacrifice, mengorbankan diri kita demi kebahagiaan anak-anak kita. Padahal belum tentu mereka nggak trauma loh, belum tentu mereka trauma loh. Bisa jadi mereka ikhlas, bisa jadi mereka mendukung. Intinya apa? Intinya monggo kok bapak ibu janda atau duda di sini atau mungkin yang mendengarkan mau menikah lagi atau tidak itu monggo. Cuma satu, kalaupun memutuskan untuk saya berhak bahagia nih, saya ingin menikah lagi. Kenalkan dengan anak-anak itu nomor satu, kenalkan, biarkan calon istri kita atau calon suami kita tuh akrab dengan anak-anak kita dulu gitu, biarkan anak-anak kita menerima mereka dulu gitu. Ini jadinya sesi konseling ini Bapak. Gak jadi Saya itu aja ini. masa depan anak biar tidak ada trauma sampai dia lulus SMA gitu. Ya monggo itu keputusan. Pokoknya dikenalkan aja Pak. Nanti kalau karena Pak Toto pun berhak bahagia ya kan, kita butuh teman hidup, teman bercerita, teman bersandar, teman berbagi impian, berbagi cerita, berbagi perasaan, berbagi hati gitu. Tapi monggo kok ditunggu mau sampai SMA monggo. Cuma ya nanti dikenalkan aja sih. Intinya kalau janda duda mau menikah lagi itu dikenalkan calonnya sama anak gitu. Oke. Makasih Bu. Sama-sama. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Definisi healing. Definisi healing ini menurut Ibu Veronica Adesla, healing adalah termin atau istilah untuk penyembuhan. Jadi aslinya healing itu dari bahasa Inggris heal, sembuh. Jadi sembuh dari luka, sembuh dari trauma, sembuh dari patah hati, sembuh dari kekecewaan, sembuh dari kegagalan, itu healing ya. Jadi healing tuh heal sembuh. Cuma karena memang life spirit, continuous improvement, jadi perluasan istilah, kemodernan istilah. Jadi sekarang healing itu adalah tiap individu manapun. Jadi healing itu bisa jadi tindakan kita untuk menghibur diri, menyembuhkan diri, berjeda, menghibur diri, dan itu bisa dilakukan dengan apapun. Bisa dilakukan dengan apapun, misalnya kalau saya karaoke, kalau tadi ada yang chat itu menikmati keindahan alam, ada yang chat juga, jadi macam-macam. Jadi healing tuh macam-macam, bisa jalan-jalan, bersepeda itu healing. Sekarang memang kalau healing aslinya itu penyembuhan, tapi bisa perluasan istilah bahwa itu bisa jadi sesuatu yang menghibur kita kayak gitu. Jadi refreshing gitu. Ya, mangga slide selanjutnya. Naik gunung tuh healing banget juga, berenang kayak gitu. Nah, ini ada gambar. Absolutely love is depiction of therapy. Please remember how powerful is. Healing terbaik itu adalah datang ke psikolog. Psikolog itu cocok-cocokan kayak dokter. Dokter itu kan kadang dokter ini cocok, dokter ini nggak cocok gitu. Jadi cocok-cocokan. Healing terbaik itu datang ke psikolog karena apa? Karena gambarnya di sini. Di sini tuh di sisi kiri ada orang berbaju biru, ada ibu-ibu berbaju biru. Pikirannya ruwet. Dia mikir ekonomi, mikir rumah tangga, mikir anaknya, mikir mantan suaminya, mikir banyak. Belum lagi dibully tetangga, belum lagi rekan kerja, persaingan di kerjaan, belum lagi ruwet pikirannya. Nah, psikolog itu membantu memburai. Benang kusut itu diburai. Dari apa? Dari ilmunya. Kenapa beliau-beliau itu jadi psikolog seperti saya? Kenapa jadi psikolog? Karena kami mempelajari ilmunya, ilmu kognitif behavioral therapy, ilmu konseling, ilmu penenangan diri, ilmu
eh, pemburai benang kusut di pikiran, dan juga kita berpengalaman dalam melakukan hal tersebut. Kalau cara memilih psikolog nih gimana nih, kata Bu Nurul tadi, psikolog kan cocok-cocokan. Cara memilih psikolog tuh berdasarkan film Good Will Hunting, kita lihat seperti apa pola pikirnya, seperti apa karakternya, dari mana, dari sosial medianya, dari bukunya, dari artikelnya. Kita tembak aja nih, saya pengen penasaran nih sama psikolog A, B, C, kayaknya mana ya yang bisa cocok sama saya. Kita pelajari gaya bahasa beliau, pola pikir beliau, kehangatan beliau, kekeran beliau. Kita nilai seperti apa, seberapa cocok dengan diri kita gitu. Next, selanjutnya. Ya, selanjutnya. Nah, ini penting. Ini 3 level kebahagiaan dalam psikologi Islam dari Bapak Dr. Bagus Riono gitu. Ada 3 level kebahagiaan versi Bapak Dr. Bagus Riono, psikolog, beliau psikolog yang pakar di psikologi Islam, ketua Asosiasi Psikolog Muslim Internasional. Level terendah tuh pleasure. Pleasure tuh apa? Seneng-seneng. Jadi kita party, kita makan, minum, hubungan seksual, kita liburan, kita pesta, kita jalan-jalan, kita shopping, itu pleasure. Nih, pleasure tuh kenikmatan, kesenangan gitu, tapi sifatnya temporary. Jadi sementara. Jadi ya ngerokok itu pleasure, main game itu pleasure. Jadi pleasure aja, tapi enggak dalam. Jadi kebahagiaan yang tidak mengakar. Level menengah itu kebahagiaan adalah joy. Joy itu kejayaan, prestasi, kekayaan, kaya raya bisnisnya, gaji 2 digit, bisnisnya cuan, level pendidikannya tinggi, strata sosialnya tinggi, kejuaraan olimpiade dan sebagainya, itu prestasi itu level menengah joy. Tapi ada level tertinggi, yaitu akan memberikan contentment. Contentment itu ada full, jadi diri kita tuh terasa penuh. Yang saya share sama Mas Fajar tadi, yaitu contentment. Itu apa? Bekerja, memberi, atau berbagi sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Salah satunya kerelawanan. Kerelawan itu membuat kita feel contentment. Jadi hati kita tuh penuh. Oh, ternyata diriku tuh bermanfaat ya. Apa lebih baik? Ini memang lebih baik kalau mau kerelawan tuh gabung dengan MRI kayak apa, kayak yang sifatnya tuh memang organisasi atau komunitas yang ngajak, yang share ke kerelawan. Tapi kalau memang tidak ada waktu atau tidak ada, ya relawan sendiri aja. Bisa masak nih, misalnya kita lagi stres nih, tengkar sama suami gitu. Kita masak aja, kita misalnya ibu-ibu, adik-adik di sini bisa masak aja. Masak aja kita bawa ke panti asuhan buat makan siang adik-adik di panti asuhan. Sambil kita tanya-tanya cerita-cerita gimana sekolahnya. Itu fulfillment loh, itu sudah relawan kayak gitu. Kalau saya kan join di Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia dulu kan memang sifatnya bernaung ya seperti MRI ini. Tapi kalau memang nggak ada waktu dan sebagainya nggak apa-apa. Yang penting ada something yang kita berikan gitu loh. Itu feel contentment. Contentment lain apa? Spiritual. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita punya iman, apapun agama adik-adik dan teman-teman di sini, iman tuh bikin konten, kita fulfill. Karena apa? Kita hold on tuh berpegang pada kekuatan yang lebih besar dari diri kita. Ibaratnya diri kita tuh ada yang melindungi, ada yang menaungi kekuatan raksasa yang tidak terkalahkan, yaitu Tuhan. Gitu. Itu konten dari spiritual, dari volunteerisme sukarelawan, dari keluarga, sharing, bercerita dengan ibu, suami, pillow talk, bahasa kerennya tuh pillow talk gitu, obrolan bantal gitu, kita cerita-cerita sama suami, sama istri kayak gitu. Itu contentment. Jadi disinilah kita tahu bahwa kerelawan itu berdampak luar biasa. Karena itu give contentment untuk hati kita. Terima kasih untuk teman-teman di sini, adik-adik di sini yang sudah mau, saya ulangi ya, point out-nya mau bersukarelawan. Tapi saya ulangi lagi, 3 prioritas. Jadi prioritas pertama pasti keluarga, Tuhan, dan sebagainya. Kedua,
kuliah adik-adik atau teman-teman. Jadi kuliah tuh nomor 2 yang harus kita jaga, baru sukarelawan itu. Jadi jangan sampai lah sudah sosialnya tinggi, humanis, tapi IPK-nya 1 koma. Itu kan for what gitu loh. For what you do it if you can help yourself gitu. Jadi kalau kita menolong orang tapi diri kita sendiri nggak bisa kita tolong gitu ya itu forward kayak gitu. Jadi kita harus tahu strategi gimana untuk menjaga IPK kita ya, karena IPK ada kalimat bagus, pain is temporary, GPA is forever. Jadi luka, kendala, ujian hidup, masalah, tekanan itu sementara. Tapi IPK itu selamanya. Jadi di ijazah adik-adik dan teman-teman di sini nanti IPK-nya sampai kita meninggalkan dunia tuh ya tertera di situ. Jadi silahkan diperjuangkan. Ya, selanjutnya. Ya, selanjutnya. Slide selanjutnya. Ada 4 pintu menjaga kesehatan mental mahasiswa. Yang pertama dari pintu fisik, lalu ada pintu pikiran, ada pintu emosi, dan ada pintu perilaku. Kita bahas yang pertama. Ini kita sampai jam berapa, Mbak Purba? Ya, Mbak Purba? Halo? Assalamualaikum. Ini sama tanya jawab saja. Oke, sampai jam? Jam 9. Oke, jam 9. Berarti kita masih punya 35 menit lagi ya. Oke, saya ke pintunya nih. Ada pintu fisik. Ini untuk karena memang di tornya itu kita fokus ke mahasiswa, ada fisik, pikiran, emosi, perilaku. Kita bahas selanjutnya. Mbak Purba, monggo slide-nya. Pintu fisik. Ada permasalahan-permasalahan tertentu yang mengganggu pintu fisik kita dalam peran kita, dalam responsibility atau tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Yang pertama kebisingan. Kebisingan itu apa? Misalnya jangan sampailah kita milih kos di samping sesuatu misalnya kafe atau apa yang sering ngeband malam-malam itu kan kita belajar nggak damai, nggak tenang. Atau mungkin kalau misalnya nggak ngekos tapi kuliah di Madiun, tinggal sama orang tua ya kita diskusi sama orang tua kalau jam ini tolong televisinya dinyalakan dalam volume yang kecil gitu. Karena itu mengganggu. Lalu ruang. Kerapian ruang itu sangat penting gitu. Actually saya nggak rapi-rapi banget, saya biasa aja untuk kerapian, tapi saya berusaha serapi mungkin karena apa? Semakin terapi itu semakin teratur di kepala, semakin padang, ibarat padang tuh bahasa Jawa dari terang gitu. Lalu nutrisi, kita harus peka ya terhadap tubuh kita, dirasakan tubuhnya, didengarkan tubuhnya, dinotis atau diamati tubuhnya. Saya sensitif terhadap makanan apa ya? Oh, saya mah kalau makan cabai. Oh, saya mah kalau kebanyakan minum kopi. Kayak saya micin. Kalau saya tuh micin. Bu Nurul ini kalau makan micin banyak-banyak. Saya suka lace rumput laut, Pringles keju, itu saya suka kayak gitu. Kalau banyak makan gitu, saya kepala tuh nggak enak berat gitu. Indomie juga dulu tuh saya selalu goreng dulu, nggak goreng lagi kayak gitu. Jadi kayak micin tuh saya sensitif kayak gitu. Jadi kita menjaga kesehatan. Lalu cahaya, lampu dan tidur. Oh ya, saya sampaikan kepada teman-teman dan adik-adik di sini semua, tidur ya, tidur. Saya kalau menangani klien, pertama kali yang saya tanyakan, ya nggak pertama kali, tapi dalam injection atau beberapa part bagian konseling itu saya tidurmu gimana? Suka gadang nggak? Kayak gitu. Yasir Hadi, Bill Gates, Warren Buffett. Kita tahu Warren Buffett miliarder, triliuner, gak hanya miliarder tapi triliuner dunia. Warren Buffett, Yasir Hadi, Bill Gates. Terus Yasir Hadi itu Ustadz Amerika, dia Syekh Ustadz Amerika. Itu orang-orang yang gak suka gadang. Warren Buffett itu lebih memilih kehilangan saham daripada dia harus begadang. Karena tidur itu penting. Otak itu kalau enggak ibaratnya mobil, motor, kalau kita pakai terus on dalam kondisi on terus,
panas, tinggal menunggu kerusakannya aja. Makanya tidur itu untuk mengistirahatkan, ibaratnya pendinginan mesin seperti itu. Jadi syaraf-syaraf otak kita terstruktur ulang, tersambung ulang, tumbuh regenerasi baru. Tidur jam 10, jam 11, maksimal lah jam 11 tidur. Nanti biar bisa bangun subuh, karena penting banget. Bayangin, Warren Buffett itu lebih memilih, saya nggak peduli kehilangan saham, daripada saya harus gadang. Itu Warren Buffett. Bener, ada artikel dari New York Times atau apa, saya lupa gitu. Lalu suhu, kalau ini untuk kuliah di luar negeri ya, seasonal depression ini, depresi karena musim itu. Ya silahkan selanjutnya. Lalu menjaga kesehatan pintu fisik gimana? Menjaga kesehatan mental pintu fisik. Yang pertama relaksasi nafas. Relaksasi nafas. Dan skripsi, ujian, tesis, presentasi, tugas itu berdebar. Penampilanku nanti gimana ya? Aku salah ngomong nggak ya? Aku zong nggak ya? Aku blank nggak ya? Kayak gitu. Relaksasi nafas is the bukan most juga sih, tapi the important thing untuk kita lakukan gitu. Jadi hal penting yang kita lakukan untuk menenangkan diri. Caranya hirup 4 hitungan. Hirup, jadi hirup 1, 2, 3, 4, lalu tahan 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Lalu lepaskan 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Ulangi 5 kali sampai 7 kali. Benar-benar kita sampai kita tenang. Orang jadi mikir, emang ngefek ya nafas? Oh, tentu saja. Karena nafas itu salah satu teknik relaksasi dalam psikologi. Kenapa? Karena saat kita nafas, kan kita menghirup oksigen ya. Oksigen itu adalah zat penting, makanan penting yang dibutuhkan otak. Jadi kalau kita makan atau minum oksigen, aliran darahnya akan lebih lancar gitu. Jadi biasa kalau mau presentasi, mau interview kerja, mau apapun, kok misalnya nggak sempat doing relaksasi, ke kamar mandi, kita relaksasi di kamar mandi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lalu lepaskan, tahan 4 hitungan, lalu lepaskan 4 hitungan. Sampai ulangi 5 kali, 7 kali, sampai 10 kali, sampai benar-benar tenang. Dan itu works. It works. Karena ini berdasarkan sains dan berdasarkan sains keilmuan yang legit gitu. Lalu meditasi fokus ke nafas, lalu olahraga, ada fitness dan fitness, yoga dan sebagainya itu. Kenapa olahraga penting? Karena itu penting untuk refreshing brain. Saat kita olahraga, bahkan seorang psikiater hebat bernama Dr. Lima Sutanto itu menyarankan kepada pasien-pasiennya untuk rajin berolahraga. Olahraga itu bahkan dan ini legit scientific proven, terbukti secara ilmiah bisa mengatasi depresi. Itu olahraga. Karena apa? Karena saat kita berolahraga, misalnya jogging nih, kita lari nih, kita melepas hormon serotonin dan melatonin. Itu hormon apa? Hormon serotonin dan hormon melatonin adalah hormon yang membuat kita bahagia, membuat kita happy. Jadi saat kita jogging, lari, sepedaan gitu, kita pasti kan semangat, lebih berenergi karena hormon serotonin melatonin udah dilepas. Jadi kalau patah hati, diputus pacar, ditinggal nikah, jogging aja, lari di treadmill atau lari di jogging track gulun itu, kita lari aja Kak. Itu enak gitu, sama kayak gitu. Lalu ya, selanjutnya ini ada buku, di skip aja. Skip aja. Nah, ini pintu pikiran. Oke, ini saya suka nih. Ini karena I'm a mindset shaper. Jadi saya orang yang sangat suka bermain-main dengan mindset. Shaping, membentuk mindset itu I love it gitu. Jadi pintu pikiran. Jadi dalam psikologi ada namanya NAT. NAT itu adalah negative automatic thought. Jadi pikiran negatif yang secara tiba-tiba mengganggu diri kita atau pikiran kita. Kita berpikir. Nah, itu sebabnya banyak. Entah karena tiba-tiba aja nggak ada masalah apapun kita mikir negatif, atau memang ada masalah, ada kendala, jadi kita terbebani atau terfikirkan masalah itu. Overthinking lah, ini masalah nih, ini kendala nih, ini hambatan yang menggangguku nih, jadi kita kepikiran terus. Ada buku referensi textbook psikologi itu banyak
ada yang menyatakan NAT itu ada 16, ada 20, ada 12. Saya akan menyebutkan beberapa, di antaranya adalah all or nothing. All or nothing tuh ini atau enggak sama sekali. Pokoknya aku kuliah di kedokteran, kalau enggak kedokteran enggak mau. Atau gini, aku kuliah di akuntansi nih, aku di akuntansi di apa namanya, Unipma, Universitas IKI PGRI Madiun nih. Tapi aku kan nggak pinter angka, aku kan terpaksa masuk akuntansi, ya udahlah aku biasa. Nah itu all or nothing. Kan aku kan maunya masuk kedokteran tapi nggak keterima, ya udah kuliah akuntansi aja, itu all or nothing. Aku maunya nikah nih, aku maunya nikah sama misalnya Zac Efron atau masalahnya sama Afgan gitu. Kalau nggak Afgan nggak mau nih gitu. Itu all or nothing. Jadi pokoknya ini atau enggak gitu. Karena apa? Karena banyak sisi-sisi yang perlu kita explore gitu. Ada kemungkinan-kemungkinan yang perlu kita buka diri kita terhadap kemungkinan tersebut. Misalnya nggak pengen masuk kedokteran, cinta mati sama kedokteran, tapi nggak keterima tes masuk kedokteran, ya sudah kita explore. Kalau akuntansi itu enak nggak ya? Apa sih yang dipelajari? Prospek kerjanya gimana? Kalau misalnya kalau perawat itu apa ya? Dampak positif atau manfaat atau enaknya kuliah keperawatan apa ya? Laboratorium medis apa ya? Gizi apa ya? Apoteker apa ya gitu. Jadi kita membuka diri terhadap kemungkinan itu untuk mengatasi all or nothing. Lalu personalizing. Saya digibahin nih. Jadi kita feel, wah saya digibahin nih. Saya digibahin sama Pak Toto nih. Bu Nurul, misalnya Bu Nurul apa ya? Bu Nurul badannya gendut gitu. Jadi kayak digibahin. Jadi kita mikir gitu. Personalizing itu kita menganggap sesuatu secara personal. Lalu labeling tuh pelabelan. Saya bodoh nih. Wah saya kan nggak cantik, saya kan nggak ganteng. Oh ya, saya pernah konseling dengan klien saya tanya, menurut kamu kekurangan diri kamu apa gitu. Kan saya sudah mengeksplor kelebihannya, sudah digali kayak gitu potensinya. Sekarang saya bertanya kekurangannya. Beliau menjawab, saya nggak cantik kak. Gitu. Saya cek gitu kan, kalau psikolog kan feel the klien ya, bisa merasakan hati klien tuh bisa gitu. Saya nggak cantik kak, gitu. Itu kekurangan saya Kak Nurul gitu. Jadi ya itu labeling gitu. Saya bodoh, saya nggak ganteng, saya nggak cantik, saya gendut, itu labeling. Karena apa? Karena banyak hal yang berharga dari diri kita lebih dari sekedar itu gitu. Jadi nggak perlu pelabelan itu. Kita terbuka aja terhadap segala kemungkinan. Lalu catastrophic itu, wah ini musibah besar nih. Wah kalau aku nggak lulus tes CPNS bakal kiamat. Aku kerja apa nih? Aku gitu. Tes CPNS sampai itu, saya benar-benar kenalan yang tes CPNS itu sampai 7 kali gitu loh. Jadi bagi beliau itu kalau nggak keterima PNS itu musibah besar gitu, kayak gitu. Guilt, bersalah gitu. Jadi itu adalah negatif thinking atau negatif automatic thought yang mengganggu pintu pikiran. Lalu selanjutnya, slide selanjutnya, tolong Mbak Purba, Dek Purba, tolong. Ya silahkan, slide selanjutnya. Saya minum dulu. Selanjutnya lagi. Itu tadi. Nah, ini. Kita masuk, lalu bagaimana nih menjaga kesehatan mental pintu pikiran? Menjaga kesehatan mental pintu pikiran gimana nih? Yang pertama dengan self-talk positif. Misalnya saya gagal UTBK untuk masuk di universitas negeri. Wah, saya bodoh ya, gitu. Saya nggak suka sih kata bodoh tuh, saya nggak suka. Tapi terpaksa saya katakan karena memang itu tuh mempoint out atau menekan bahwa itu adalah labeling kayak gitu. Kita ganti dengan self-talk positif. Satu pikiran negatif dikelilingi dengan 3 self-talk positif.
Misalnya, oh saya nggak lolos UTBK di perguruan tinggi negeri, pikiran self talk positifnya swasta sekarang sudah bagus-bagus, dosennya juga bagus-bagus, mereka mengambil dari luar negeri juga, fakultas bagus juga. Itu yang pertama. Yang kedua, kita self talk aja. Mau saya dari lulusan perguruan tinggi swasta maupun negeri, penentunya ada saya sendiri. Contohnya, kenyataannya banyak orang-orang dari universitas swasta yang sudah di perusahaan multinasional, perusahaan internasional gitu. Jadi kita ganti dengan self talk positif. Atau misalnya aku ditinggal nikah si dia nih kayak gitu. Kita ganti, kita bukan ganti ya, kita encourage, kita kelilingi dengan self talk positif. Aku ditinggal nikah sama dia nih, hatiku hancur banget. Self talk positif. Bisa jadi kalau aku nikah sama dia bukan yang terbaik. Misalnya, bisa jadi dia selingkuh loh nanti. Bisa jadi dia KDRT loh dia nanti. Bisa jadi dia verbal abuse, omongannya tajam, merendahkan dan sebagainya. Bisa jadi dia bisa jadi banyak banget kayak gitu. Lalu yang kedua, cara menjaga kesehatan mental dan pintu pikiran adalah selective awareness. Selective awareness adalah kita memilih what really matters for us. Gitu. Jadi apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Yang saya sebutkan tadi salah satunya adalah skala prioritas. Misalnya mahasiswa ya berarti keluarga nomor 1, lalu yang kedua adalah kuliahnya yang nomor 2, lalu yang ketiga adalah organisasi dan volunteerism atau sukarelawan yang nomor 3 kayak gitu. Jadi selective awareness. Selective awareness itu ibaratnya kalau kita di suatu gedung dan kecelakaan ada kebakaran gedung itu kebakaran orang-orang pada lari-lari menyelamatkan diri dan kita pun lari menyelamatkan diri. Tapi di saat kita sedang lari menyelamatkan diri, kita melihat suatu lukisan bagus nih, lebih bagus dari Pablo Picasso, lebih bagus dari Raden Soleh. Lukisan itu bagus banget, atau fotografi deh, terpajang di dinding. Lalu kita berhenti di situ, kita mengamati keindahan lukisan itu. Wah, ala-ala lukisannya Raden Saleh nih, kayak gitu. Jadi kita, padahal sedang kebakaran di gedung, tapi kita terbuai dengan lukisan indah itu. Itulah, kita perlu memilih what really matters for us. Jadi apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Lalu locus of control. Locus of control ada kendali diri, kendali permasalahan. Locus of control itu dalam psikologi itu ada 2, internal dari dalam diri dan eksternal, itu dari luar diri. Misalnya, aku gagal UTBK nih. Kenapa ya? Kalau kita locus of controlnya internal, wah karena aku nggak mampu ya, wah karena aku kurang berusaha ya gitu. Locus of control ini adalah kita membawa kendali itu ada di tangan kita. Kalau locus of control internal berarti kita berefleksi. Apa sih yang bikin aku gagal UTBK? Apa sih yang bikin aku nggak mencapai IPK 3,5? Oh ternyata aku kebanyakan gadang. Oh ternyata aku kebanyakan nongkrong. Oh ternyata tugasku itu nggak aku kerjakan semaksimal yang mungkin yang aku bisa kayak gitu. Kalau locus of control eksternal dia menyalahkan kondisi di luar dirinya. Jadi kondisi di luar dirinya itu disalahkan. Aku gagal UTBK gara-gara misalnya kampusnya pilih-pilih misalnya, atau kampusnya passing grade-nya tinggi kayak gitu. Atau mungkin aku nggak bisa dapat IPK 3,5 karena dosennya galak nih, dosennya pelit gitu. Gitu. Jadi kita menyalahkan sesuatu di luar diri kita kayak gitu. Iya. Selanjutnya ini ada 4 pintu kan, pintu fisik, pintu pikiran, pintu emosi, dan pintu perilaku. Saya sudah menyampaikan dari pintu fisik dan pintu pikiran, cuma karena keterbatasan waktu, saya rasa pintu emosi dan pintu perilaku next time aja, semoga kita ada kesempatan untuk bertemu lagi, kita bahas gitu. Jadi kita lanjut ke tanya jawab, kita lanjut ke tanya jawab saja. Tolong slide terakhir Mbak Purba, 2 terakhir.
Kalau mau dilanjutin, nggak apa-apa. Saya yang ada agenda ini jam 9. Kan Oh, tadi janjinya jam oh 9 iya. ya? Heeh, Iya. janjinya jam 9, heeh. Jadi nggak bisa gitu, heeh. Oh Terima iya. kasih. Terima kasih. Iya. Ini, kita kan bahas tentang kesehatan mental ya. Kita bahas tentang kesehatan mental, kita bahas tentang healing gitu. Dan kita tahu seperti di awal tadi saya bertanya apa hal-hal, apa permasalahan-permasalahan yang mengganggu kesehatan mental teman-teman dan adik-adik di sini, finansial, masalah pekerjaan, saya diputus pacar, jadi masalah ujian, masalah skripsi, masa beban tugas yang banyak banget tugasnya. Saya mau menutup dengan quote dari saya sendiri bahwa tidak ada hujan, maka tidak akan ada pelangi. Tidak ada malam, maka tidak akan ada siang. Terkadang kesehatan mental kita justru akan menjadi lebih baik justru setelah hujan ini kita baik adalah daya karena salah satulah psikologi dalam kekuatan mental. Jadi mau dibanting kayak apa dia bangkit lagi, diserang, dilawan, dijatuhkan, dia kuat. Jadi resilience itu daya tahan, daya lenting gitu. Itulah yang perlu kita hold on bahwa ya sudah memang hidup itu pasti ada hujan. Tapi setelah hujan pasti ada pelangi. Ya, saya serahkan kembali kepada Mbak Purbo. Iya, Masya Allah. Pertanyaan materinya sangat sangat berarti buat teman-teman juga saya. Mungkin teman-teman boleh bertanya, boleh di room atau boleh bicara. Izin bertanya. Aku Iya, mangga. Oh, udah mulai belum? Ya, sudah Mas Novel. Novel. Sudah. Oh ya, siap. Izin bertanya, Novel dari MRI Kota Cimahi, tetangganya Bandung ya, Jawa Barat. Ada sebenarnya salam juga untuk yang lain, Ibu Nurul. Iya. Salam juga dan Fajar, ada Madiun, Pak Totok juga. Semoga nanti kita bisa ketemu. Ya, Mas. Ya, Pak Novel. Saya tanyakan berkaitan dengan khususnya tadi dalam salah satu pintu ya, pintu pikiran gitu. Jadi ada beberapa permasalahan gitu yang mungkin saya rasakan, ada teman merasakannya gitu. Ketika kita sedang berada dalam fase terjatuh gitu, datang satu situasi di mana kita tidak bisa mengendalikan seperti yang pertama gitu, sedang marah gitu. Jadi kita tuh benar-benar bisa mengontrol diri kita terus juga ketika sedih benar-benar kayak nggak bisa dikontrol gitu. Iya. Itu nature of life. Iya. Ya, mau orang lain apa ya? Jadi kayak misalnya menasihati kita, terus juga ketika kita marah, orang lain menyadarkan kita, kayak ada yang mengendalikan, Bu. Nah, kalau mungkin saran atau nasihat dari Ibu sendiri yang ada dalam fase itu bagaimana gitu? Karena jujur capek gitu ada dalam fase ini baru sadar ketika kita Terima kasih Mas Novel atas pertanyaannya. Itu nature of human. Jadi
Saya share ya, dalam biro psikologi saya tuh namanya Jiwa Berdaya Indonesia. Jiwa Berdaya itu logonya ada segitiga tumpuk, itu ada kelihatan ya atau mungkin di website saya emang nggak mau dilihat, ada segitiga tumpuk, segitiga abu-abu ditumpuk segitiga ungu. Segitiga abu-abu itu apa? Segitiga abu-abu itu stres, sedih, marah, overthinking, khawatir, nggak terima, muak, kayak gitu. Jadi segitiga abu-abu, dan itu manusia tuh pasti semuanya pasti mengalami itu, nggak mungkin nggak ada orang angel, malaikat, orang yang stabil terus, positif terus tuh nggak ada. Semua pasti mengalami segitiga abu-abu. Nah, tugas kita, terutama tugas saya sebagai psikolog ya, bagaimana menumpuk segitiga abu-abu tuh ditumpuk dengan strategi-strategi, cara-cara, trik-trik, strategi untuk yang tepat supaya segitiga abu-abu tuh ditumpuk dengan segitiga ungu. Segitiga ungu itu adalah jiwa yang berdaya, jiwa yang sehat, jiwa yang stabil, jiwa yang tenang. Segitiga itu kenapa segitiga? Karena dalam psikologi, dalam jiwa manusia itu terdiri dari 3, pikiran, perasaan, dan perilaku. Dari pikiran, perasaan, dan perilaku. Maka dari itu, segitiga itu ditumpuk dengan pikiran, perasaan, perilaku yang lebih positif, yang damai, yang sehat, yang sejuk, yang stabil seperti itu. Nah, pertanyaan Mas Naufal ya tadi. Betul. Mas Naufal, gimana nih saat kita marah, saat kita stres, saat kita nggak kan itu susah ya konsentrasi. Marah juga dibilang tenang itu juga susah. Yang pertama adalah STP. Sadari, terima, potong. Jadi kita sadari dulu marah. Marah itu karena apa? Kadang orang nggak sadar loh dia marah karena apa. Gitu. Saya marah kalau misalnya keluarga saya, orang yang saya sayang, sahabat-sahabat saya disakiti, itu saya marah gitu. Jadi kita marah karena apa nih? Kita sadari marah kita apa, lalu terima. Tapi ada sebelum terima itu fase menyalurkan. Emosi itu harus disalurkan, harus dikeluarkan gitu. Lalu kita terima, oh saya lagi marah, nggak apa-apa. Kita terima dengan apa? Dengan jeda. Saya pakai pendekatan Islam juga ya, saya mix. Dalam Islam, kalau lagi marah, itu suruh duduk. Kalau duduk masih marah, itu suruh tidur. Kalau tidur masih marah, suruh wudhu. Jadi memang sesuatu yang sifatnya tuh slow down, menurunkan tingkatan keaktifan kita, tingkatan energi kita. Kalau berdiri, jadi jeda Mas. Kalau marah, sumpek, stres gitu, kita jeda, kita stop, kita jeda dulu. Dan kita sadari nih, apa sih yang bikin aku marah gitu. Dan ada strategi atau sistem komunikasinya. Kalau dalam psikologi itu ada namanya I message. Jadi message saya. Jangan sampai saat kita bertengkar atau marah itu kita sama pacar kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita gitu, kita kamu kita point out dia. Kamu itu gara-gara kamu misalnya kita ke siapa ya? Ke adik, kamu tuh dek sudah kakak bilangin jangan main malam-malam gitu, jangan kamu. Tapi dimulai dari aku, kakak, Mas itu khawatir kalau kamu keluar malam-malam. Mas itu nggak suka kalau kamu keluar malam-malam karena berbahaya kayak gitu. Jadi kita dimulai dari aku gitu. Karena kalau dimulai dari kamu akan memperkeruh keadaan. Gitu. Jadi itu tadi ya STP, sadari, terima, potong. Oh ya potongnya belum saya jelaskan. Lalu potong. Potong itu kita benar-benar membayangkan gunting besar, memotong pikiran negatif itu, dipotong, di cutting gitu. Sebenarnya banyak sekali teknisnya, cuman kita kan terbatas ya waktunya dan memang saya lagi kebut suatu kerjaan ini, ada suatu yang mau saya kerjakan malam ini, jadi mohon maaf tidak bisa menjelaskan panjang lebar nih Mas Naufal. Tapi apakah sudah terjawab? Insya Allah secara garis besar sudah terjawab ya melalui tadi. Nah ini tinggal nanti bagaimana saya mengaplikasikannya ketika mungkin saya sedang ada dalam situasi seperti itu, emosi nggak bisa ngontrol, sedih nggak bisa ngontrol gitu, mungkin dengan latihan ya, tapi insya Allah saya udah dapat gambaran dasarnya.
Terima kasih banyak Bu Nurul. Sama-sama, karena memang praktek ya, jadi kita memang kondisi jiwa yang berdaya, kondisi mental yang stabil, positif seperti itu memang latihan secara terus-menerus. Nggak bisa, saya selalu menyampaikan pada klien saya, nggak bisa loh datang ke psikolog kalau simsalabim semua masalah selesai, simsalabim karakternya langsung positif, langsung kuat, langsung resilient, nggak bisa. Jadi itu proses berlatih terus-menerus. Maka itu saya memberikan PR-PR kepada klien saya, ada PR kayak gitu. Jadi memang itu memang latihan yang terus-menerus gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan yang kedua. Apakah rasa sabar akan berdampak buruk pada kesehatan mental karena mengabaikan perasaan emosi? Silakan Ibu. Rasa sabar, Bian Valencia, boleh deh. Mau yang terakhir boleh nih Mas Bian, Dek Bian ini. Rasa sabar, tadi rasa sabar mengalahkan emosi, jadi kita seperti mengorbankan diri gitu ya, kayak ngempet gitu ya. Apakah seperti itu? Ya, sempat. Jadi saya punya klien, beliau punya masalah di kehidupannya saat SMA dan beliau pendam sendiri. Beliau pendam sendiri, nggak cerita ke sahabat, nggak cerita ke keluarga. Lalu numpuk, suatu saat meledak. Dia marah, dia tantrum kayak gitu. Sabar itu baik, tapi sabar itu bukan berarti pasrah, diam ngalah dan enggak. Sabar itu aktif. Jadi kita sabar dalam artian mengontrol emosi kita supaya tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakiti, tapi kita menyampaikan sebenarnya dari aku tuh apa, mauku gimana, perasaanku gimana, kita sampaikan aja. Dan itu ada di teknik komunikasi asertif ya namanya. Jadi ada memang itu butuh skill, jadi memang harus terbiasa berkomunikasi secara asertif gitu. Jadi kesimpulannya adalah sabar itu memang baik, tapi bukan berarti kita harus memendam semuanya sendiri dan membuat diri kita selalu mengalah sehingga tidak dihargai. Gitu. Jadi kita tetap punya hak untuk dihargai, keputusan kita, positioning kita, dan sebagainya. Ya tadi Mas Bian, ya gimana? Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Iya. Mbak Rati, silakan Mbak Rati bisa on mic-nya. Oke, makasih Mbak Arum. Sebelumnya Ibu, perkenalkan nama saya Rati dari Madiun. Saya ingin bertanya, sebenarnya ini pertanyaannya dua, cuman berhubungan yang Tadi pertama. Bian ya? Kok Mbak Rati? Tadi Mas Bian duluan. Tapi nggak apa-apa. Enggak. Mbak Rati dilanjutkan. Oke. Jadi marak sekali ya pembicaraan tentang mental health, apalagi semenjak ada salah satu artis yang menaikkan terkait mental health ini. Nah, kan saya memiliki mental health, saya memiliki permasalahan mental, dan itu biasanya mental health mereka jadikan snap Instagram atau apapun yang dengan emot atau tertawa atau apapun. Dan kemarin terakhir juga ada permainan di Google yang menyatakan seberapa besar sih persenan mental kalian. Nah, padahal kami yang memang sebenarnya mungkin terkena mental seringkali kesulitan untuk beradaptasi dengan masyarakat dan lain-lain. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara agar kita dapat melihat dengan jelas bahwa teman-teman kita memang terkena dan butuh pertolongan, atau hanya mereka hanya sebagai seorang yang memang euforia mental health-nya aja ada, tapi
eee, tidak membutuhkan pertolongan yang cepat dari teman-temannya. Dan yang kedua, seorang yang terkena mental health, kami seringkali dilabeli bahwa jauh dari Tuhan. Nah, itu sering banget, mungkin teman-teman juga dengar. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu terkait ini, apakah memang seorang yang pada akhirnya terkena, apapun itu jenisnya, apapun itu bentuknya, memang adalah orang-orang yang jauh dari Tuhan? Nah itu, terima kasih Bu. Sama-sama. Ini pertanyaan sejuta umat nih Mbak Ratih nih. Pertanyaan sejuta umat. Jadi itu namanya self diagnose ya. Jadi kita mendiagnosa diri sendiri dari kuesioner Google nih. Apakah kamu sakit anxiety? Apakah kamu depresi? Kita tes nih tesnya. No, enggak bisa. Jadi memang kalau bukan ngetes ya, untuk mendiagnosa apakah kita depresi, apakah kita bipolar, apakah kita anxiety, apakah kita fobia, itu ya psikolog kan, karena memang Islam pun mengatakan serahkan segala sesuatu pada ahlinya. Ada orang-orang yang memang ahli ekonomi, ahli bisnis, ada orang-orang yang ahli kesehatan mental, ada orang-orang yang ahli agama, ada orang-orang yang ahli pertanian. Jadi serahkan sesuatu pada ahlinya. Dan self diagnosis itu berbahaya kayak gitu, karena kan ya berbahaya karena membuat orang salah memberikan penanganan kayak gitu. Jadi kalau pertanyaan pertama di mana cara mengetahuinya, ya datang ke psikolog kayak gitu. Kalau yang kesehatan permasalahan mental atau sakit mental yang sifatnya depresi, anxiety, bipolar itu ke psikiater atau psikolog klinis, karena memang itu permasalahan klinis ya, sudah ada di clinical physically and clinically kayak gitu. Lalu pertanyaan kedua adalah tadi apa saya lupa. Coba disampaikan lagi Mbak Ratih Mila. Kedua tadi? Yang kedua itu terkait, kami seringkali dilabeli kalau misal punya penyakit mental Oh adalah iya orang-orang iya yang iya. jauh dari Tuhan. Iya. Iya iya iya. Terima kasih. Terima kasih statement re-explanation-nya, penjelasan ulangnya. Enggak. Jawabannya enggak. Orang sakit mental, depresi, gangguan jiwa, bipolar, anxiety, ini fix ya, ini fix bukan karena jauh dari Tuhan. Itu karena dalam struktur fisiknya, dalam struktur sarafnya, memang ada sesuatu yang terganggu. Contohnya orang diabetes. Orang diabetes kan kadar gula darahnya terganggu. Makanya butuh suntik insulin. Seperti itu juga orang bipolar, anxiety, depresi, itu dalam syarafnya, susunan otaknya itu memang ada masalah. Memang cairan neurotransmitter di otaknya tidak lancar, ada gangguan, ada hambatan. Jadi tidak karena jauh dari Tuhan. Itu adalah anggapan mitos, anggapan umum yang sangat salah. Orang bilang kamu depresi jauh dari Tuhan. Kamu ibaratnya orang seperti ngomong, kok kamu depresi sih? Kamu nggak bersyukur ya kamu punya orang tua, kamu bisa kuliah, biaya dari orang tuamu cukup buat kamu kuliah kayak gitu. Kamu bisa S1 di sekolah di universitas yang bagus, kamu jurusan kamu bagus, kamu nggak bersyukur ya? Itu seperti orang ngomong ada orang asma nih, asma kan nggak sesek ya, kamu nggak bersyukur ya? Oksigen kan banyak. Get it ya Mbak Ratih ya, Dik Ratih ya. Kamu nggak bersyukur ya? Kok kamu asma sih? Oksigen kan banyak di sekelilingmu. Ya aku juga nggak mau asma. Kayak gitu. Aku nggak mau. Aku asma bukan permintaanku dan bukan keputusanku, bukan keinginanku. Ya karena aku asma memang ada yang salah dengan paru-paruku kayak gitu. Seperti orang kesehatan mental, orang sakit mental, memang ada yang salah dengan struktur syarafnya. Dan itu nggak apa-apa. Bukan berarti kita buruk. Fobia nggak apa-apa. Memang itu bisa jadi terjadi ke siapa saja. Ya kayak orang diabetes gitu. Orang diabetes butuh suntik insulin. Orang darah tinggi butuh minum amlodipin. Ya kayak gitu aja. Kayak gitu. Dan sekali lagi ya serahkan sesuatu pada ahlinya. Ahli pertanian ya ke pertanian. Ahli ekonomi bisnis ya ahli ekonomi ya ke sana. Gitu. Gimana Mbak Rati? Apakah sudah menjawab? Baik, sudah Bu. Iya.
Baik, selanjutnya Mas Bian. Silakan Mas Bian. Sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Selamat malam rekan-rekan. Saya bertanya kepada Ibu. In the first, saya itu traumatized by the past. Maksudnya? Trauma terhadap masa lalu. Oh iya. And finally, I don't care about my life, and I don't care about my future and myself. So, saya sudah berkonsultasi kepada psikologi orang-orang tertentu, saya dikasih wejangan ini dan lain-lain. Tapi tetap tertanam pada hati saya ini. Tapi yang saya lakukan gitu, saya pasrah, serahkan kepada orang yang harus Allah Subhanahu Wa Taala, sesuatu dan lain-lain. Memberi saya bagaimana mengobati orang yang sudah the flowing one memiliki trauma terjangkau, tetapi tanpa halnya wejangan. Jadi lawan ini melakukan orang-orang yang sekitar bersosial pun juga bisa terus kayak kuliah bersama ini senang dan lain-lain, kesibukan istilahnya Bu. Tetapi bagaimana ketika saya memikirkan sesuatu kayak dia traumatized pas kayak masa lalu saya itu kayak ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Terus what happened about myself Bu? Kenapa pada diri saya ini? Seperti itu. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Saya tadi di slide awal-awal menjelaskan bagaimana cara memilih psikolog yang cocok dengan kita. Berarti psikolognya belum cocok tuh. Belum cocok. Nyari lagi kayak gitu. Jadi psikolog yang saat konseling tidak banyak memberikan wejangan. Justru banyak memberikan pertanyaan. Karena apa? Karena dalam proses konseling, tujuan utama konseling tuh menggali atau mentitik poinkan kesadaran klien. Jadi klien tuh sadar, apa ya yang salah dalam diriku? Yang aku butuhkan apa ya? Aku harus gimana ya? Dan dia tahu sendiri, tidak diberitahu gitu loh. Jadi psikolog tuh tidak memberitahu kamu tuh harus gini, enggak. Jadi klien tuh sadar sendiri dengan encouragement dari psikolog, dari pertanyaan-pertanyaan dari psikolog gitu. Kalau Mas bilang sudah datang ke psikolog, itu berarti belum cocok aja, psikolognya belum cocok. Kayak seperti saya bilang, psikolog tuh kayak dokter, jadi cocok-cocokan. Dokter kan kita juga cocok sama dokter ini, cocok sama kayak gitu. Gitu. Jadi lalu yang kedua, ya datang ke ahlinya Mas, solusinya datang ke ahlinya, dan datang ke ahlinya tuh bener-bener Mas teliti beliau tuh seperti apa. Psikolog yang Mas pilih itu karakternya seperti apa, pola pikirnya seperti apa, kebijaksanaannya seperti apa. Nah, yang paling penting setelah dipelajari dari sosial medianya, dipelajari dari artikelnya, bukunya, kira-kira cocok nggak sama aku? Aku bakal seneng nggak ya? Aku bakal cocok, aku bakal dapat insight nggak ya dari beliau kayak gitu sih Mas. Jadi belum nemu yang cocok aja kayak gitu. Dan untuk karena trauma itu sifatnya dalam diri ya itu harus disembuhkan dalam proses yang memang seharusnya tepat terapi gitu. Dan itu nggak bisa sekali kayak orang saya sering bilang sama klien saya itu nggak bisa loh pil chest plank simsalabim bergema langsung karakternya langsung bagus, pola pikirnya langsung positif, nggak bisa. Masalahnya langsung selesai, hidupnya langsung istimewa gitu, nggak bisa. Jadi memang ada tugas-tugas yang harus dilaksanakan secara konsisten dan sebagainya. Iya, itu Mas. Jadi belum nemu yang cocok jawabannya, belum nemu yang sesuai dengan kebutuhan Mas Bian kayak gitu. Baik Bu, terima kasih banyak Bu ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih Bu sekali lagi. Amin, sama-sama. Kemudian ini mungkin pertanyaan terakhir ya Ibu.
Dari Enggak, ini Mas Bian yang terakhir ya? Iya. Mas ya Bian yang sudah. terakhir, iya. Oke. Buat teman-teman, makasih udah datang untuk menghadiri seminar ya. Seminar hari ini, teman-teman boleh isi presensi yang di chatroom. Mbak Yasmin boleh dibantu? Kemudian ini teman-teman boleh on cam untuk dokumentasi kita? Boleh dibantu Mbak Yasmin buat on mic. Udah on. Sebentar. Mbak Yasmin. Ada teman-teman yang mau on cam lagi nggak? Ditunggu ya. 1, 2, 3. Belum. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Kenapa cuma 3? 9 nggak apa-apa. Udah cukup. Iya. Siap. Masuk yang nggak on kamera berarti sudah pagi. Monggo Iya, dilanjutkan makasih Mbak Arum. Nurul. Sudah? Terima kasih Bu Nurul. Sama-sama. Jangan Semangat ya. bosen-bosen buat kasih Iya. kita motivasi. Iya. Terima kasih juga. Betul sekali Bu. Bu Nurul mau tanya, kalau mau konsultasi pribadi bisa menghubungi kemana, Bu? Website. Nanti websitenya di-share. Materi ini di-share kok. Materi ini di-share. Websitenya juga di-share oleh Mbak Yasmin nanti. Saya udah pesen Mbak Yasmin. Hubungi website saya. Atau Instagram saya monggo. Ada di nomornya ada. Di website www.jiwaberdaya.com. Siap, terima kasih banyak Bu Nurul, ilmunya semoga bermanfaat. Ini ada grup WhatsApp-nya enggak ya, Kak? Ada. Nanti websitenya Ada. aja dikunjungi. Ada. Websitenya aja. Siap. Nanti minta tolong dimasukin aja yang ini yang belum ada grupnya gitu. Iya. Saya belum punya grup. Apaan? Saya undur diri ya, teman-teman semuanya. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Semangat Mas Bian. Terima kasih juga loh mau menjadi sukarelawan. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali Bu. Makasih udah datang ke seminar hari ini. Sangat Iya, aman, siap. Pak Afif. Dari saya Aman, sebagai sentosa. moderator.
Mari kita tutup dengan bacaan istighfar dan kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Mbak Arum. Terima kasih semuanya. Ya, Ya, jangan Mbak Arum dan dulu lah. semuanya. Mas Apip, Mas Bian, Mas Bian, Mas ini Bian. semuanya. Kok tahu sih? Mas Bian, Mas Mas Bian. Semangat Mas Bian. Mas Bian semangat. Iya, ada. Bisa. Mas Bian jangan sedih lagi. Emang ceria, Pip tuh. Mas Nur dong. Hei, tolong kondisikan deh. Tolong diem. Apa yang ngomong? Nur bisa aja, Nur. Nur bisa aja, Nur. Nur. Boleh tukar nama. Aku dari MRI Malang. Ngisi ini ya. MRI Malang mulai MRI berat. Kabupaten ya. MRI Kabupaten Tangerang ya ngisi ya. Main ke MRI Tangerang. Siap. Nanti tak mampir ke Tangerang. Kapan-kapan. Aku Malang. Ntar ngisi ya. Aku MRI mana ya? Ditunggu. Lupa. Pak Anam sosok lupa nih. Pak jangan Ntar sosok kapan-kapan bikin Pak Anam kita. Ngundang Mas Yuk Apip. Tangerang bikin biar Madiun gabung. Ayo. Mas Apip moderator ininya ya, pembicaranya ya. Jangan. Mentalnya dia sedang tidak aman. Sekarang semuanya nggak terlalu kental. Para pencari ya Pip ya. Astagfirullahaladzim. Aku pakai MRI Madiun. Si Rati ya. Siapa ini? Suara siapa? Olip ya. Ya, Olip. Iya. Suaranya nggak asing gitu. Kok kalian pada ngisi Pip ya. nyanyian Surabaya jadi nggak Surabaya? Jadi. Jadi tanggal monggo Mbak Hairunisa sehat-sehat. Terima kasih sudah Ada yang ngumpul di sana tanggal berapa? Tanggal 24 kita ngumpul di Surabaya kondangan